Salam cerdas. Video kali ini saya beri judul Cara Mengajar Anak di Rumah Semasa Corona. Corona membuat sistem pendidikan di sekolah berubah drastis. Sebelumnya anak-anak sekolah dibimbing di rumah sekolah dan bertemu langsung dengan gurunya secara bertatap muka. Tapi saat ini anak-anak sekolah belajar dari rumah mereka masing-masing, dan yang menjadi gurunya adalah ayahnya, ibunya, kakaknya, ataupun abangnya, dan mungkin termasuk Anda. Nah, kalau saya boleh bertanya kepada Anda, apa yang Anda rasakan ketika mengajar anak Anda di rumah? Apakah Anda merasa biasa-biasa saja? Kalau ini yang Anda rasakan, berarti Anda sudah terbiasa mengajar anak Anda di rumah, meskipun corona tidak melanda. Dan inilah yang dikatakan oleh pepatah, bisa karena biasa. Tapi jika Anda merasakan berat mengajar anak-anak Anda di rumah dan mengeluarkan berbagai macam alasan, inilah sebenarnya profesi seorang guru itu. Dalam bahasa Sanskerta, makna guru ini berarti berat, persis seperti yang Anda rasakan saat ini. Atau Anda ada merasakan hal yang berbeda saat mengajar anak Anda di rumah? Mari kita berbagi pengalaman dengan mengisi kolom komentar di bawah ini. Nah, sekarang terlepas bagaimana perasaan Anda ketika mengajar anak-anak Anda di rumah, di video ini saya akan menyarankan 4 hal kepada Anda. Dan sebelumnya tetap dukung channel pendidikan ini dengan tekan like dan subscribe, agar channel ini berkembang dan dapat memberikan motivasi kepada kita semua. Well, tanpa berbasa-basi lagi, yang saya sarankan yang pertama adalah tingkatkan kesabaran. Saat Anda mengajar anak Anda dan Anda memerintahkan ia untuk melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan Anda, atau si anak salah mengerjakan yang Anda perintahkan, apa yang harus Anda lakukan? Tingkatkan kesabaran Anda. Mereka belajar karena mereka tidak tahu, dan tugas kita lah memberi tahu sampai mereka benar-benar tahu. Mungkin Anda mau mengatakan hal yang seperti ini. Masalahnya sudah berulang kali dikasih tahu dan berulang kali sudah diajari, tapi tetap juga tidak tahu. Kalau Anda merasakan hal yang seperti ini, apa solusinya? Masuk tips yang kedua. Dan tips yang kedua adalah kenali kemampuan anak Anda. Setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda. Ada anak sekali saja diberitahu, ia langsung mengerti. Ada anak 2 kali diberitahu, baru ia mengerti. Ada pula anak 3 kali, baru dia mengerti. Dan bahkan tidak sedikit anak, puluhan kali diajarkan, barulah ia mengerti. Tapi Anda jangan khawatir, kata kuncinya adalah mengerti. Meskipun prosesnya terkadang cepat dan terkadang memakan waktu yang panjang. Oleh karenanya, kembali saya sarankan kepada Anda, kenali kemampuan anak Anda itu. Jika anak Anda sekali saja diberitahu ia langsung mengerti, maka itu bagus. Anak Anda cerdas. Maka saya ucapkan kepada Anda, selamat mempunyai anak yang secerdas itu. Tapi jika anak Anda puluhan kali diajarkan, barulah ia mengerti. Puluhan kali diajarkan, barulah ia paham. Itu pun tidak ada masalah sebenarnya. Ini kunci keberhasilan anak Anda itu pada saat Anda mengajar di rumah adalah tingkatkan kesabaran Anda. Semakin Anda meningkatkan kesabaran itu, maka semakin bagus hasilnya. Semakin Anda mau meningkatkan kesabaran Anda itu, maka semakin cerdas anak Anda itu. Hanya tinggal menunggu proses waktunya saja. Perbanyaklah sabar, tingkatkan kesabaran Anda, karena Allah pun beserta orang-orang yang sabar.
Dan tips yang ketiga adalah puji pekerjaan anak-anak kita dan berikan saran seperti ini. Apapun hasilnya, apapun hasil yang dikerjakan oleh anak kita itu, maka berikanlah pujian-pujian kecil. Meskipun hasil pekerjaan mereka itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, tapi demi untuk memberikan semangat belajar kepada anak-anak kita di rumah, maka tidak ada salahnya kita berikanlah pujian-pujian kecil itu. Dan yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah mereka itu sedang proses belajar. Mereka itu dalam proses mencari tahu dan ingin tahu sebenarnya. Namun kuncinya kembali kepada diri kita. Bisa tidak kita mengenali karakter, kemampuan anak Anda kita itu? Bisa tidak kita meningkatkan kesabaran yang ada pada diri kita ini? Jangankan anak kita yang masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di dunia ini pun banyak melakukan kesalahan. Dan memang manusia ini tempat melakukan kesalahan, dan termasuk Anda sendiri dan juga saya yang berbicara ini. Pujian yang Anda ucapkan itu bisa kata-kata singkat, tapi mempunyai makna yang begitu padat. Seperti bagus nak, anak pintar, anak cerdas, sayang mama, dan sebagainya. Dan ketika Anda sudah memberikan pujian itu, berikan mereka itu saran dengan ungkapan kata-kata singkat juga. Seperti, coba hitung lagi nak, sepertinya kurang tepat ini. Atau Anda menanyakan pendapat anak Anda itu, padahal Anda sedang bertanya. Contoh, ini salah atau benar ya nak? Coba baca kembali lagi, dan sebagainya. Dan hal yang terpenting adalah jangan pernah kita mengungkapkan kata-kata negatif kepada anak kita. Apa kata-kata negatif itu? Seperti bodoh, pemalas, lambat loading, dan sebagainya. Karena tanpa kita sadari, kita mengeluarkan kata-kata ini kepada anak Anda kita, bisa menjatuhkan semangat mereka belajar. Dan bisa membuat mereka tidak percaya diri pada saat mengerjakan sesuatu. Dan akhirnya lamban laun juga bisa mempengaruhi IQ dan perkembangan kecerdasan anak Anda itu. Bukankah kalimat-kalimat, kata-kata yang kita ucapkan ini merupakan doa? Apalagi kata-kata itu dikeluarkan oleh orang tuanya. Dan tips yang keempat adalah mengajar dari hati ke hati. Hal ini memang sangat sulit dilakukan jika hati kita sedang dalam ada gangguan. Anda harus menata hati terlebih dahulu sebelum melakukan tips ini. Contoh mengajar dari hati ke hati adalah setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita pikirkan, semuanya bersumber daripada hati. Meskipun mulut kita berbicara pada saat mengajar anak-anak kita di rumah, sebenarnya apa yang diucapkan oleh mulut kita itu, itulah yang diinginkan oleh hati. Dan caranya semua dengan melakukan dengan cara lemah lembut. Semua dilakukan dengan cara hati ke hati. Dan mengajar dari hati ke hati ini dapat dilihat dari penjiwaan kita mengajar saat kita mengajar anak-anak kita di rumah. Jika Anda ringan tangan memukul anak Anda, dan jika Anda ringan lidah memarahi anak Anda, sudah dipastikan bahwasanya hati Anda sedang dalam gangguan. Dan tips yang keempat itu, mengajar dari hati ke hati, tidak akan bisa tercapai. Dan efeknya adalah anak Anda di rumah bisa saja mengatakan, papa, mama, ayah, ibu lebih galak daripada guru di sekolah. Dan anak Anda juga bisa mengatakan, ayah, ibu suka marah-marah dan sulit memahami apa yang diajarkan oleh mereka. Tidak seperti guru yang berada di sekolah. Padahal guru yang terbaik bagi anak kita adalah kita sendiri. Nah, dari keempat tips tadi, mudah atau sulitkah menjadi seorang guru?
Karena beratnya menjadi guru itu, beratnya profesi seorang guru itu, maka guru pantaslah dijuluki sebagai pelita hati saat kegelapan dan pahlawan yang terus berjuang tanpa tanda jasa. Akhirnya saya Dr. Muhammad Faisal mengucapkan selamat menjadi guru bagi anak-anak Anda di rumah. Dan sampaikan salam saya kepada anak-anak Anda itu dengan salam cerdas.